Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Bukan Tuhan yang mencobai, hati-hati dengan tipu daya iblis. Masalah datang tanpa diundang, kadang seperti badai menggoncang hidup kita. Tetapi pernahkah kita bertanya, siapa sih pencetus masalah ini? Tidak semua penderitaan datang dari setan. Mari kita luruskan dulu. Ada yang berasal dari kesalahan kita sendiri. Salah mengambil keputusan, sembrono, atau tidak peka mendengar suara Tuhan. Bahkan sesekali sudah tahu itu melanggar firman, tetap saja dilakukan. Itu konsekuensi. Tapi ada juga yang datang dari musuh jiwa kita, si setan, yang sengaja mengirimkan testing untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuannya satu, mencuri firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Mengapa firman? Karena firman itulah kekuatan dan kemenangan kita. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Setan tahu, selama kita berdiri teguh di atas firman, dia tidak bisa menang. Maka ia ciptakan skenario lewat orang, situasi, bahkan hal kecil yang mengganggu emosi. Semua untuk membuat kita ragu, kecewa, dan melepaskan pegangan pada firman. Jangan salah paham. Banyak orang mengira ini cobaan dari Tuhan. Bahkan berkata, mungkin Tuhan yang sedang mengajar saya lewat penyakit ini, lewat kebangkrutan ini. Padahal Alkitab tegas. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan bukan sumber masalah, Dia sumber pertolongan. Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya, bukan lewat kecelakaan atau kanker. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi apa yang harus kita lakukan saat diuji? Jangan menjauh dari Tuhan. Justru saat tertekan itulah waktunya mendekat. Kita perlu tuntunan dan strategi darinya untuk menang. Tetap berdiri di atas firman. Jangan izinkan situasi mengguncang keyakinan kita. Firman itu kekal dan pasti bekerja. Sadar bahwa kita sudah diberkati semua yang kita butuhkan. Dengar janji ini. 2 Petrus 1 ayat 3-4 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menang dan hidup ilahi terlepas dari hawa nafsu dunia ini. Lalu bagaimana supaya kita tidak tersandung?
Lanjutkan di ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jelas, teguhkan panggilan kita, berpegang terus pada firman. Karena ketika firman hidup di hati dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita akan tetap berdiri bahkan ketika badai menerpa. Jadi setan bisa datang menguji, tapi dia tidak akan menang selama kita tetap tinggal di dalam firman, mendekat pada Tuhan dan memakai otoritas yang telah Yesus beri. Kita tidak perlu tersandung, kita bisa tetap berdiri teguh karena kita bukan sendirian. Kita bersama Dia dan firman-Nya hidup di dalam kita. Itulah kuncinya. Jangan lepas firman, maka kita tidak akan tersandung. Siap praktek? Yuk. God is not testing you. He is equipping you with truth to overcome. Quote dari Lisa Bevere. Tuhan tidak sedang menguji kamu. Dia sedang memperlengkapimu dengan kebenaran untuk menang. Quote dari Lisa Bevere. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.